Berhentilah mengejar si dia. Gunakan robotic affirmation agar panjenenganlah yang dikejar cinta. Sedulur, berhentilah menangis di pojok kamar kayak cah cilik dan berhentilah mengecek kapan terakhir kali dia online di WhatsApp. Lupakan itu semua. Panjenengan tidak butuh perhatiannya untuk merasa dicintai. Panjenengan hanya butuh mencuci otak diri panjenengan. Maksudnya otak panjenengan sendiri harus dicuci sampai akhirnya kenyataan tidak punya pilihan lain selain tunduk pada asumsi panjenengan. Bagaimana jika Pak Alang katakan bahwa cinta impian panjenengan itu, bahkan orang spesifik yang panjenengan inginkan itu, incengan panjenengan itu, bisa mengejar panjenengan layaknya besi tertarik kepada magnet. Hanya dengan teknik yang terdengar bodoh tetapi sangat mematikan ini. Di video ini, Pak Lang akan bicara tentang robotic affirmation untuk menjadi magnet cinta sejati. Ikuti Pak Lang. Jadi di sini Pak Lang tidak akan bicara soal keberuntungan, tapi akan bicara soal hukum yang pasti, hukum alam yang pasti, seperti halnya hukum fisika. Banyak dari panjenengan suka bertanya, Pak Lang, gimana caranya ya saya bisa dapetin si dia? Atau gimana ya caranya narik jodoh, tapi saya sudah capek dan kecewa, J. Jawabannya bukan dengan mengubah penampilan panjenengan, ganti rambut, ganti klambine, luwih modis dan lain sebagainya. Bukan dengan demikian, tapi dengan mengubah asumsi panjenengan melalui teknik paling mekanis di dunia yang kita sebut sebagai robotic affirmation. Pak Alam akan awali dengan konsep dasarnya dulu. Panjenengan mesti tahu ini. Jadi Mas Neville Goddard itu mengajarkan bahwa dunia luar ini hanyalah cerminan. Ungkapan dalam bahasa Inggris berbunyi begini, everyone is you post down. Artinya semua orang adalah proyeksi dari diri panjenengan sendiri. Jika panjenengan merasa tidak layak, dunia akan memberikan orang yang mengabaikan panjenengan. Pasti itu. Tetapi jika panjenengan berasumsi bahwa panjenengan adalah sosok yang paling dicintai, dunia pun akan tunduk dan menunjukkan itu pada panjenengan. Semua orang akan mencintai panjenengan. Masalahnya saat kita jatuh cinta itu ya, emosi justru sering kacau, munggah medun ra karuan. Kita sulit melakukan visualisasi karena malah fokus pada rasa kangen atau takut kehilangan atau mungkin cemburu dan lain-lain. Nah, disinilah robotic affirmation akan hadir sebagai penyelamat. Panjenengan wis ngerti robotic affirmation durung toh? Nah, kalau belum tahu tak jelaske. Jadi robotic affirmation itu teknik mengulang afirmasi secara terus-menerus tanpa henti layaknya robot yang diprogram. Kehebatannya sedulur, bahkan panjenengan tidak perlu percaya 100% pada awal. Nggak perlu iman yang luar biasa, nggak perlu. Tugas panjenengan hanya memasukkan data ke dalam pikiran bawah sadar panjenengan lewat pengulangan yang terus-menerus. Bahasa kerennya itu pengulangan yang brutal, terus-menerus ya, masif. Masif itu banyak sekali dan berulang-ulang. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ini langkah praktisnya ya. Yang pertama, pilihlah satu kalimat afirmasi sesuai selera panjenengan. Jangan gunakan kalimat yang menunjukkan panjenengan sedang butuh. Jangan ya. Jangan bilang misalnya, saya harap dia mencintai saya. Itu kan butuh kan, kesannya butuh kan. Itu adalah asumsi kekurangan. Berarti panjenengan tidak punya cinta kalau begitu. Gunakanlah asumsi kepemilikan misalnya. Kenapa ya semua orang begitu tergila-gila padaku? Kenapa ya semua orang begitu merindukanku? Atau misalnya kalau panjenengan punya inceran khusus yang punya nama. Sebutlah namanya misalnya siapa ya? Siti Kamar Mandi misalnya ya. Nah, lantas afirmasinya seperti ini. Siti Kamar Mandi selalu mengejarku setiap hari. Begitu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus secara masif. Inilah yang disebut sebagai brutal repetition ya, pengulangan yang brutal. Jadi melakukannya jangan cuma 10 kali sehari, lakukanlah sampai ratusan kali, kalau perlu ribuan kali. Tidak apa-apa kalau lambene panjenengan sampai meniren ya. Saat panjenengan dandan, saat panjenengan lagi macet di jalanan, bahkan saat panjenengan sedang membalas email kantor, ulangi itu. Kalau nggak berani keras karena banyak orang, alon-alon juga nggak apa-apa. Kegiatan afirmasi ini tujuannya adalah agar pikiran panjenengan didominasi oleh asumsi itu. Sehingga tidak ada celah bagi pikiran negatif yang lain. Pikiran negatif itu misalnya, kenapa ya dia belum chat aku? Kenapa ya dia belum WA aku?
Kenapa ya dia belum email aku? Kenapa ya dia belum nelpon aku? Kenapa ya dia belum titip salam untukku? Yang begitu-begitu buang. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya di langkah ketiga ini, panjenengan harus mematikan logika. Artinya mematikan logika ini, panjenengan harus mengabaikan fakta tiga dimensi panjenengan. Realitas ini harus diabaikan. Ini bagian yang tersulit loh para sedulur, tersulit tapi terpenting. Jika realitas fisik atau 3D ini menunjukkan dia belum menghubungi panjenengan, si dia belum email panjenengan, belum chat panjenengan, belum nelpon panjenengan, abaikan itu, jangan kepikiran. Ketahuilah bahwa itu hanya sisa-sisa dari asumsi panjenengan yang sedang meredup, sedang hangus, ya, sedang pudar. Jadi tetaplah setia pada program baru panjenengan, program robot panjenengan itu. Bahwa panjenengan adalah magnet cinta. Titik, wis ngono wae. Lantas, Pak Alang merasa perlu juga untuk memberikan catatan tambahan bagi panjenengan. Jadi begini, banyak guru manifestasi bilang begini, kamu harus merasa bahagia supaya manifestasi terjadi. Neville bahkan bilang, healing is the secret. Tapi banyak yang salah paham dalam hal ini. Ya mungkin panjenengan juga. Feeling menurut Neville ini artinya bukan kok perasaan emosi, bukan. Tetapi feeling di sini artinya acceptance atau penerimaan bahwa hal itu memang sudah terjadi. Dengan robotic affirmation, panjenengan tidak dipaksa untuk bahagia secara emosional, tidak. Tapi dipaksa untuk menerima asumsi itu sebagai fakta melalui kelelahan mental panjenengan, kelelahan pikiran panjenengan, kelelahan logika panjenengan. Sehingga akhirnya pikiran bahasa dari panjenengan akan menyerah dan berkata, oke, sepertinya kita memang sangat dicintai ya. Dan boom, realitas panjenengan berubah. Si Siti kamar mandi, tiba-tiba ngechat panjenengan melalui WhatsApp, ngajak dolan, ngajak makan bareng, dan seterusnya. Baik, sebagai penutup dari video pendek ini, Pak Alang tegaskan, penting ini. Pilih satu kalimat tentang cinta, ulangi terus sampai panjenengan merasa lelah. Sampai kalimat itu menjadi latar belakang panjenengan di dalam kepala panjenengan. Lihat bagaimana orang-orang mulai menoleh pada panjenengan, melirik panjenengan. Bagaimana si dia tiba-tiba muncul ngajak kencan sama panjenengan. Dan bagaimana semesta mengatur ulang dirinya untuk mencintai panjenengan. Seru kan? Salam seger waras.